Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini bukan sekedar malam maulid, malam ini bukan sekedar malam tablik akbar, malam ini adalah malam momen untuk taubat nasuha. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, percaya pada Allah, percaya bahwa kau akan mati, percaya kau akan dimakan liang lahat, percaya kau akan dimakan cacing tanah. Tidak ada masa kecuali sekaranglah taubat, 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 taubat. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, an-nadam fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, ucapkan dengan lidah, aku menyesal. Saking kuatnya sound system, mobil pun menjerit. Berhenti dia. Menyesal. Kalau gitu saya ceramah pelan-pelan aja. Menyesal dalam hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal baraya, Engkaulah pemilik alam semesta. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Berkulit hitam, legam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Lengkap. Miskin, susah, hamba sahaya, hitam, legam. Saya hitam tapi tak apalah, legam kali. Agak-agak macam kuali lah. Hitam, miskin, susah, budak, hamba sahaya. Memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku ini tak mungkin rasanya berjumpa dengan engkau di surga Jannatul Firdaus di akhirat nanti ya Rasulullah. Ku peluk engkau di dunia ini kuat-kuat supaya nanti aku puas ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman a'ab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku di dunia, kau pun akan bersama dengan aku di akhirat nanti. Orang Aceh 100 hari merayakan maulid. Mudah-mudahan itu bukti cinta akan bersama dengan Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi cinta ada buktinya, brother. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Itu gombal, guys. Oleh sebab itu, apa bukti cinta? Bukti cinta, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ini ada orang ke masjid seumur hidup cuma 3 kali. Pertama ke masjid akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai di masjid. Karena rumah kecil. Yang kedua, ketika sedang balik kampung, singgah ke masjid. Singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Yang ketiga, kapan dia ke masjid? Saat itu tidak dipanggil namanya. Saat itu dia tidak dipanggil fulan. Tapi setelah selesai sholat, imam berdiri. Apa kata imam? Tolong masukkan jenazahnya. Ustaz, kalau nunjuk jenazahnya lah tunjuk ke arah kami. Oke, masukkan jenazahnya. Hari ini dipanggil kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Ditunjuk orangnya. Tapi sampai masanya pakai kata ganti ketiga. Tolong jenazahnya bawa ke masuk. Hari ini orang bertanya, mana rumah Ustadz Somad? Sampai nanti masanya kita tidak lagi ditanya nama. Tapi orang bertanya, mana kuburnya? Tengok, udah keluar suara. Mana kuburnya? Tengok. Sudah siapkah engkau menghadapi alam itu? Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang saat sakaratul maut. Astaghfirullah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai pas mau sakratul maut, terngiang-ngiang suara itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Andai tidak ada yang membisikkan ke telinga pun, kita tetap mati dalam la ilaha. Dari mana Ustaz tahu orang Aceh berzikir la ilaha illallah? Dua tarekat paling besar di Aceh. Satu, tarekat Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari sampai kepada Syekh Abdul Raub As-Singkili sampai kepada Syekh Krungkali sampai kepada murid-murid beliau yang hidup masih ada mursyid-mursyid tarekat Syattariyah. Yang kedua, Syekh Bahauddin Naqsabandi turun kepada Syekh Mudawali, turun kepada Syekh Muhibbuddin Wali, turun ke murid-murid beliau sampai hari ini. Masih banyak mursyid-mursyid tarekat. Dan kedua tarekat ini, walaupun masih ada tarekat Abul Hasan As-Sazili, Syaziliyah, ada tarekat Burhamiyah, Ibrahim Ad-Dasuqi, tapi yang paling besar ada tarekat Tijaniyah, tapi dua ini tetap semuanya dalam koridor zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sampai mati. Anak lahir, itu yang kita bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang Aceh membisikkan ke telinganya, nanti kau kirim ke Mesir. Tak ada. Saat lahir dibisikkan la ilaha illallah. Saat mati pun nanti yang dibisikkan ke telinga la ilaha illallah. Kalau dia berzikir sering ke masjid, sehari berapa kali dia dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azan subuh, qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu mesti jelas itu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau mau disambung, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kadang pernah juga saya dengar lain berhenti dia. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apanya kau ini? Nampak betul tak belajar. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau pakai wasal, waqaf. Tapi kalau mau sambung, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Apa yang kau baca tadi? Pak Ustadz, masih syukur aku mau. Kalau aku tak mau, tak ada yang azan di sini. Oh, insya Allah. Betapa bangganya kita. Maulid tahun depan. Masih bisa juga sekarang. Masih maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Masih ada 2 bulan 10 hari lagi. Dalam rangka maulid Nabi. Lomba azan. Juara 1. Angkat berangkat umroh ke Tanah Suci. Setuju? Duitnya dari mana? Inilah kesempatan yang kaya-kaya. Kasih tiket berangkat ke Tanah Suci. Maka anak-anak muda yang akan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita masuk ke dalam masjid, terkejut kita. Suaranya mantap, tengok badannya bertato semuanya. Rupanya tertulis di bajunya. Preman tobat, ex-tato. Wah, jangan kita ejek-ejek. Kau nih pakai tato masuk masjid. Dia sudah tobat, alhamdulillah. Orang sudah tobat, jangan lagi cari-cari kesalahannya. Ini kadang ini banyak ini. Yang sudah bertato, tobat dia, tobat nasuha, belajar Quran, hafal Quran, jadi imam dia depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai sholat, pengajian. Ada yang nyindir-nyindir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum Abi. Ya, ada pertanyaan. Apa hukumnya kalau kita sholat imam kita itu tatonya banyak? Ya Allah. Dia mungkin tidak marah. Tapi hatinya hibah. Yang sudah bertato. Jangan lagi kau perkarakan masalah itu. Jangan pula pulang dari sini ambil setrika. Tapi yang belum ada. Jangan pula kau buat gara-gara ini.
Pulang dari sini, aku buat aja lah. Kata Ustaz Somad, nggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini bukan sekedar malam maulid, malam ini bukan sekedar malam tablik akbar, malam ini adalah malam momen untuk taubat nasuha. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, percaya pada Allah, percaya bahwa kau akan mati, percaya kau akan dimakan liang lahat, percaya kau akan dimakan cacing tanah. Tidak ada masa kecuali sekaranglah taubat, 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 taubat. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, an-nadam fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, ucapkan dengan lidah, aku menyesal. Saking kuatnya sound system, mobil pun menjerit. Berhenti deh. Menyesal. Kalau gitu saya ceramah pelan-pelan aja. Menyesal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal baraya, Engkaulah pemilik alam semesta. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bentang sajadah, mohon maaf tuan-tuan guru, menghadap ke kiblat, angkat 2 tangan, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi taala. Tak perlu kau sebutkan dosanya. Usolli sunnatat taubat, kemarin sudah mengganggu anak gadis orang, kemarin sudah sakau, sudah mabuk, membawa sabu-sabu 3 kilo, tak perlu. Takutnya, khawatirnya kalau kau cakapkan kuat, pas polisi di samping. Taubat nasuha. Pak Ustadz, dosa saya banyak. Saya bergelimang dosa Ustadz. Tak usah kau katakan. Dari matamu sudah tahu, hitam semua. Dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad, ada Bani Israel. Dia sudah membunuh. Datanglah dia kepada pendeta Bani Israel. Wahai Tuan, ya, aku banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni dosa-dosaku? Kata pendeta Bani Israel, dosamu tidak diterima, taubatmu tidak diterima, dosamu semakin banyak. Jadi kalau begitu bagaimana? Neraka jahanam tempatmu. Diambilnya pisau, kalau gitu kaulah yang ke-100. Tapi Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Menyesal dalam hati, aku mau berhenti, memperbaiki diri, beristighfar banyak-banyak, 100 kali setiap hari seperti Nabi. Setelah itu kemudian tekad dalam hati, tidak akan kembali untuk selamanya. Kok kemarin udah tobat nggak pakai sabu lagi kan? Iya. Terus kok masih pakai? Kemarin itu tobatnya 1 on, sekarang ya 22 mili aja. Mabuk-mabuk pening-pening lalat aja sedikit. Oh jangan. Kita kalau tobatnya harus total bersih. Taubat nasuha, nasuha, bersih. Sebagaimana bersihnya madu yang disaring dari lilin-lilin, dari anak-anak lebah. Begitulah nasuha, taubat yang bersih-bersih. Jangan sampai lagi ada kotor dalam hati. Tapi yang namanya manusia, siapa yang tak pernah silap dan tak pernah salah? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah lupa. Saat kau berkata tak pernah silap, tak pernah salah, tak pernah lupa, saat itu engkau sedang silap, salah dan lupa. Al-insan, manusia, makanul khata' wal nisyan, tempatnya lupa, silap dan salah. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15, sekarang sudah jam 10.15. Sudah 1 jam saya berdiri. Ustaz kok tahu dari mana? Tak mungkin jam saya menipu. Ternyata ceramah ini tergantung suasana hati jamaah. Jadi saya menduga ini nampaknya ceramah. Saya ceramah berat kalau antara pentas dengan jamaah jauh itu berat. Saya heran kenapa tak dibuat dekat aja jamaah ini. Rupanya Ustaz ini jamaah radikal. Maka dibuat jaraknya agak jauh sedikit.
Kalau ceramah dekat, macam subuh tadi di Masjid Oman Al-Makmur di Banda Aceh, itu kontak antara kita dengan jamaah dekat, itu kontaknya dekat, bisa dilihat matanya. Tapi kalau jauh begini susah saya mau mengontrol. Macam mana mau nengok mata, hidung aja nggak nampak. Jadi tadi saya agak risau, ini ceramah ini bisa nggak saya menguasai audiens ini. Rupanya Allah Ta'ala menolong, Masya Allah. Bisa dibuatnya saya sudah bicara 1 jam. Tapi rasa saya macam baru 5 menit saja. Rasa saya. Kata jamaah di sana, Ustadz aja yang 5 menit. Aku lama kali udah kurasa. Hati tak dapat didustai. Yang dari mulut ke mulut juga sampainya. Yang dari hati ke hati juga sampainya. Betul? Mulut MLM. Mulut ke mulut. Multi level marketing. Hari ini terang benderang sekeliling. Rupanya tablik akbar di desa Teladan, Kecamatan Lembah Sulawah, Kabupaten Aceh Besar. Tidak hanya sekedar tablik akbar ceramah, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Berapa balon yang laku malam ini? Berapa sate, kelap-kelip, lampu-lampu yang laku malam ini? Jangan lupa bayar 2,5%. Oh, Ustadz Somad UUD, ujung-ujungnya duit. Besok datang ke pesantren Kedayah. Tanya berapa yang belum bayar uang sekolah. Tengok mana celananya yang koyak. Gantikan bukunya yang sudah penuh. Itulah guna mencari duit yang banyak. Tanah wakafkan. Ini tanah kami wakafkan. Sudah 30 tahun Pak Ustadz. Tadi saya singgah sebentar ke masjid pesantren Tengku Cik Umar Dian. Ini sudah berapa lama pesantren Pak Ustadz Tengku? Ini sudah 30 tahun Ustadz Somad. Masya Allah. Berapa hektar tanah wakaf ini? Tanah wakaf 15 hektar. Siapa yang mewakafkan? Orang Aceh. Pondok Gontor 10. Datang mereka menemui kiai di Ponorogo. Minta supaya dikirimkan guru-guru. Dibangunkan. Di tepi jalan lintas. Tanah mahal. Tanah. Saya biasanya kalau diundang di pondok pesantren itu. Habis jalan aspal, putus aspal jalan tanah, habis jalan tanah jalan tikus, habis jalan tikus jalan cacing, baru ada pesantren. Ini di tepi jalan lintas. Ustadz Husni Kamil, ini jalan lintas mau ke Medan nih. Ini jalan lintas Ustadz. Ini jalan Trans Sumatera, bukan sepele, ini bukan pesantren kaleng-kaleng. Orang Aceh kalau mewakafkan tanah itu bukan tanah sembarangan. Tanah pinggir jalan. Sekarang banyak juga orang mewakafkan tanah. Dicari. Rupanya tempat jin buang anak. Tapi wakaf orang Aceh besar. Di mana? Pinggir jalan. Strategis. Ada kolam. Memandang ada bukit. Tanam-tanaman. Cantik. Mobil lalu lalang. Nih tanah yang terbaik. Lan tanalul birra, kau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan harta yang paling kau sayang. Mana yang paling kau sayang? Itu yang kau berikan. Mudah-mudahan setelah tablik akbar ini besok makin banyak lagi wakaf. Datang ke ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, akan didirikan Islamic Center, ikat pengelola. Ketua ikat, itu tanah itu saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Tanah yang kau punya lah. Jangan sampai ketua ikat menelpon BPN. Assalamualaikum Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Ya, tolong cekkan tanah wakaf ini ada 20 hektar. Begitu pas dicek, tengok. Mohon maaf Pak, ini suratnya 5. Tumpang tindih. Kok kemarin mewakafkan tanah ini? Iya. Ini tanah ini bermasalah, sudah kami cek ke BPN. Mohon maaf Ustadz, karena bermasalah itulah maka kami wakafkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Innallaha tayyibun. Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Dari tanah yang diwakafkan karena Allah. Datang guru kiai alim ulama Tengku Abi dan Abu. Berdirilah gedung-gedung. Belajar anak-anak kita. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tamat mereka pesantren, masuk mereka ke UIN, masuk mereka ke Syekh Kuala, masuk mereka ke ITB, IPB dan UI, UGM. Walaupun nggak menerima saya sampaikan juga.
Dan akhirnya mereka akan pulang ke Aceh, membangun Aceh menjadi tetap pusat peradaban. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Umur kita ini tak lama, Pak. Umur kita tak lama, Bu. Saya agak lama sedikit. Tapi Bapak Ibu, apa yakin masih hidup besok? Belum tentu ada jaminan. Kebun yang kita tinggalkan dibagi-bagi, dicabi-cabi. Anak ibu mungkin tidak terlalu rakus, tapi menantu ibu habis mereka bagi-bagi. Mobil mewah habis mereka jual, diambil bapak polisi, ganti STNK BPKB, tukar nama. Kenapa ditukar nama? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Mana surat tanah? Ganti nama. Mana surat motor kendaraan? Balik nama. Tapi ada nama kekal abadi. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Mencatat nama yang tidak akan pernah hilang, kekal abadi dalam catatan para malaikat.